Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita dengan NIM 20103011133. Oke, jadi tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyampaikan resume dari hasil perkuliahan Sains Islam dan Iptek, di mana materinya itu tentang Islam dan sains di adab pertengahan. Oke, langsung saja. Jadi, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya melanjutkan kepemimpinan umat Islam untuk membangun peradaban selama paruh pertama, yaitu 600 tahun, atau yang dikenal dengan abad pertengahan, di mana umat Islam telah memberikan sumbangan sangat besar bagi perkembangan sains dan teknologi dalam sejarah peradaban dunia. Kemudian selanjutnya, faktor pendorong kemajuan sains di dunia Islam pada abad pertengahan. Yang pertama ada agama Islam, kemudian dukungan penguasa, selanjutnya yang ketiga penerjemahan ke bahasa Arab, keempat pendidikan, kemudian kelima perpustakaan, keenam ilmuwan muslim, kemudian selanjutnya ada riset laboratorium dan observatorium, kemudian yang terakhir ada perdagangan internasional. Jadi, sains dan teknologi merupakan keputusan politik, di mana hampir semua dinasti Islam pada abad pertengahan mendukung dan memfasilitasi perkembangan sains dan teknologi. Kemudian para khalifah dan raja Islam juga menjadi patron besar dalam ilmu pengetahuan. Kemudian mereka pemerintah transformasi ilmu pengetahuan dari banyak bangsa agar bisa dikembangkan di dunia Islam, seperti penerjemahan, perpustakaan, pendidikan, dan ilmuwan. Kemudian sikap terbuka para pemimpin muslim terhadap kebudayaan lain menyebabkan akses terhadap karya-karya intelektual dari berbagai bangsa terbuka lebar untuk diterjemahkan dan disebarluaskan di dunia Islam. Kemudian mereka atas nama negara atau kerajaan mensponsori kegiatan penerjemahan karya-karya ilmu pengetahuan dan intelektualisme secara besar-besaran keterbukaan para pemimpin muslim terhadap kebudayaan lainnya, terutama pada dinasti Abbasiyah, di mana mendorong munculnya kelompok Syu'ubiyah, terutama di bekas wilayah Persia, demi memperkenalkan karya-karya kebudayaan mereka di dunia Islam yang berkembang pesat. Peran kaum Nestorian juga cukup penting karena salah satu prinsip yang mereka anut ialah poliglotisme atau menguasai beberapa bahasa. Oke, lanjut untuk pendidikan. Sebagaimana tradisi Nabi, masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan dengan Al-Quran sebagai entry point. Kemudian doktrin militer Islam semenjak masa Umar, setiap penaklukan harus segera ditindaklanjuti dengan pendirian masjid sebagai Islamic Center dan pendidikan Islam. Oleh karenanya, dalam sejarah masjid-masjid selalu hidup dengan majelis ilmu. Untuk model kelas yang digunakan ialah halaqah, di mana guru sebagai sebuah profesi sehingga mereka menjadi lebih berdedikasi menjalankan tugas pendidikannya. Kemudian sejarah panjang pendidikan dalam tradisi Islam ini menginspirasi para pemimpin muslim menginstitusionalisasi tradisi taklim muta'alim, yaitu menjadi madrasah dan university. Kemudian beberapa dinasti Islam dikenal sebagai pelopor dunia pendidikan, seperti Universitas Qarawiyun di Maroko diidentifikasi sebagai universitas tertua di dunia, yang didirikan oleh Fatimah Al-Fihri, dan
Universitas Al-Azhar Kairo sebagai universitas kedua di dunia. Kemudian selanjutnya ada perpustakaan, di mana perpustakaan ini menjadi tempat berkumpulnya banyak sekali orang yang memiliki intensi ilmu pengetahuan, terlibat dalam diskusi dengan beragam orang atau bermacam orang untuk merangsang pikiran baru mereka, kemudian mendorong munculnya karya-karya yang baru. Selanjutnya untuk ilmuwan muslim, pertumbuhan dan perkembangan ilmuwan muslim juga didukung oleh pemikiran rasional yang berkembang pada saat itu. Teknologi utama yang berkembang saat itu ialah Mu'tazilah, di mana sebuah pemahaman keislaman yang lebih mengedepankan akal para ilmuwan muslim, menyempurnakannya dengan pendekatan yang lebih matematis sehingga menghasilkan perhitungan yang akurat, terutama memanfaatkan astronomi untuk menentukan waktu ibadah. Kemudian melalui banyak laboratorium, proses-proses kimiawi juga ditemukan oleh ilmuwan muslim seperti destilasi, kalsinasi, kemudian larutan, penguapan, kristalisasi, sublimasi, dan lain sebagainya, yaitu suatu proses untuk membuat bubur atau leburan dari padatan. Kemudian perdagangan internasional, di mana perdagangan ini tidak hanya melibatkan pertukaran barang antar bangsa, melainkan juga pertukaran gagasan, pengalaman budaya, pemikiran, dan berbagai macam kebanyakan antara bangsa. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.